Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Maulana Bagaskara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal. Perkenalkan, nama saya Mrafi. Jadi di sini kami ingin menjelaskan tentang web server dan mail server security. Ya, jadi di sini saya ingin menjelaskan apa itu pengertian web server. Web server adalah perangkat lunak dari software dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan berupa halaman web melalui protokol HTTP dan HTTPS dari klien yang lebih dikenal dengan nama browser. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa server merupakan pelayan atau pemberi layanan bagi web klien atau browser seperti Mozilla, Opera, Chrome, Safari, Internet Explorer, dan lain sebagainya supaya browser dapat menampilkan halaman atau data yang Anda minta. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi web server. Fungsi utama dari web server adalah melakukan atau mentransfer berkas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan. Sedemikian rupa halaman web yang diminta terdiri dari berkas teks, video, gambar, file, dan banyak lagi. Salah satu contoh dari web server adalah Apache atau Apache Web Server merupakan web server yang paling banyak dipergunakan di internet. Program ini pertama kali didesain untuk sistem operasi lingkungan UNIX. Apache ini mempunyai program pendukung yang cukup banyak. Hal ini memberikan layanan yang cukup lengkap bagi penggunanya. Beberapa dukungan Apache ini terdiri dari PHP atau Personal Home Page, program dengan metode semacam CGI yang memproses teks bekerja dari server. Apache ini mendukung PHP dengan menempatkannya sebagai salah satu modulnya atau modul PHP. Kita masuk ke kontrol akses. Kontrol ini dapat dijalankan berdasarkan nama host atau nomor IP CGI. CGI ini yaitu Common Gateway Interface. Yang paling dikenal untuk digunakan adalah VER, biasa disebut Vertical Extraction and Report Language. Digunakan untuk Apache dengan menempatkannya sebagai modul. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja web server. Sederhananya, tugas web server adalah untuk menerima permintaan dari klien dan mengirimkan kembali berkas yang diminta oleh klien tersebut. Perangkat lunak web server terdapat dari komputer server dan digunakan pula data-data website tersimpan dengan rapi. Sama halnya dengan komputer klien, komputer server juga harus terhubung dengan jaringan internet untuk dapat diakses oleh klien. Data yang diminta dari browser ke web server disebut dengan HTTP. Request yang kemudian akan dicarikan oleh web server di dalam komputer server. Jika ditemukan, data tersebut akan dikemas oleh web server dalam TCP dan dikirim kembali ke server untuk ditampilkan. Meskipun proses atau cara kerja web server di atas sepertinya sangat rumit, tapi pada prakteknya proses tersebut berlangsung dengan sangat cepat. Anda bahkan bisa sampai tidak menyadari bahwa pada saat meminta sesuatu halaman web, ternyata hal itu membutuhkan proses yang sangat panjang sampai halaman tersebut dapat Anda lihat di browser. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang web server. Selanjutnya mengenai tentang email server bisa dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Agung tadi. Apa itu mail server? Mail server adalah server yang bertugas mengirim dan menerima email. Meskipun terlihat simpel, sebenarnya proses pengirimannya email cukup kompleks. Email yang Anda kirim akan melewati serangkaian proses rumit di server email untuk dapat sampai ke penerima. Secara sederhana, fungsi mail server seperti kantor pos. Ia menyimpan surat masuk lalu mengirimkan ke penerima. Itu tadi penjelasan apa itu mail server. Sekarang mari kita ketahui apa saja komponen-komponen server yang digunakan server mail. Komponen mail server secara umum, semua mail server terdiri dari 3 komponen, yaitu MTA, MDA, dan MUA.
Setiap komponen memiliki peran spesifik dalam proses memindahkan dan mengelola email. Mari kita lihat peran apa saja yang dimiliki tiap komponen. 1. MUA atau bisa disebut Mail User Agent. MUA adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun, mengirim, dan menerima email. Contoh MUA misalnya adalah Yahoo, Gmail, Outlook, dan layanan email yang lain. 2. MTA. MTA bisa disebut Mail Transport Agent. MTA merupakan salah satu komponen mail server yang bertugas menerima dan mengirim email dari komputer yang satu ke komputer lain. MTA memainkan peran penting dalam sistem penanganan pesan internet. Beberapa tugas MTA antara lain: 1. Menerima email, 2. Meminta catatan email exchange dan memilih server email untuk mentransfer email, 3. Mengirim pesan respon otomatis jika pesan gagal atau sampai tujuan. 3. MDA atau bisa disebut Mail Delivery Agent. MDA adalah sebuah software komputer yang bertanggung jawab mengantarkan email dari MTA server. MDA juga dikenal sebagai LDA atau Local Delivery Agent. Beberapa MTA dapat mengisi peran MDA ketika mereka menambahkan pesan email baru ke file pesan pengguna lokal. Protokol mail server. Sedangkan untuk protokol terdapat dua kategori dalam server email: protokol surat keluar (SMTP) dan protokol surat masuk (IMAP) dan POP3. Untuk mengetahui penjelasan lebih detail tentang dua kategori tadi, Anda dapat melihat poin-poin di bawah ini. 1. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. SMTP adalah protokol standar untuk transmisi atau pengiriman email. Protokol ini bertugas melakukan komunikasi dengan server untuk mengirimkan email dari lokal email ke server email. 2. POP3 atau Post Office Protocol. POP3 adalah versi ketiga dari metode pengiriman email. POP3 menerima dan menyimpan email untuk seseorang sampai mereka mengambilnya. POP3 adalah protokol server atau klien tempat di mana email dikirimkan dari server menuju email lokal. 3. IMAP atau Internet Message Access. IMAP memungkinkan Anda dapat mengakses email Anda dimanapun Anda berada, biasanya diakses melalui internet. Ketika Anda membaca email menggunakan IMAP, Anda sebenarnya tidak mengunduh atau menyimpannya ke komputer, tetapi membacanya melalui server. Jenis-jenis mail server. 1. SendMail. Apakah Anda menggunakan sistem operasi Linux? Nah, pasti familiar dengan jenis mail server SendMail. Sudah eksis sejak tahun 1982. SendMail merupakan jenis mail server standar Linux. Alhasil SendMail paling banyak digunakan di dunia. 2. Postfix. Postfix adalah jenis mail server MTA yang merupakan versi pengembangan lebih baik dari SendMail. Alhasil, Postfix tak terbatas pada sistem operasi Linux saja, tapi juga bisa digunakan pada Mac OS X. 3. Gmail. Dari ketiga jenis server di artikel, Gmail adalah MTA yang dianggap sebagai mail server teraman saat ini. Sebab Gmail belum mempunyai celah keamanan yang berefek negatif atau merusak kinerja secara keseluruhan, maka dari itu ada beberapa penyedia email raksasa yang menggunakan Gmail seperti Yahoo dan Hotmail. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Saya di sini ingin melanjutkan dari teman saya yang merapi. Selanjutnya adalah cara kerja mail server. Pada dasarnya, cara kerja utama mail server adalah sending email atau mengirim email dan receiving email atau menerima email yang akan melalui 5 tahapan berikut. Tahapan pertama, mengirim. Setelah membuat pesan dan mengklik tombol send, MUA akan mengirim email tersebut. Kemudian email penerima atau klien akan terkonversi ke server SMTP domain Anda. Server ini bisa bernama apa saja, misalnya SMTP, misalnya com. Tahapan kedua, email
Email penerima berkomunikasi dengan server SMTP. Email penerima atau klien berkomunikasi dengan MTA server yang menggunakan SMTP, kemudian memberikannya alamat email penerima, isi pesan dan lampiran. Tahap ketiga, server SMTP memperoleh alamat email penerima. Setelah berkomunikasi dengan email penerima, komponen MDA melalui SMTP akan memproses alam email penerima khusus domainnya. Jika nama domain sama dengan pengirim pesan, maka pesan akan langsung dialihkan ke server domain POP3 atau IMAP. Namun jika domain berbeda, server SMTP akan berkomunikasi dengan server domain lebih dahulu. Tahapan keempat, server SMTP pengirim berkomunikasi dengan DNS. Agar bisa menemukan server penerima MTA melalui SMTP, harus berkomunikasi dengan DNS atau server name domain. Nanti DNS akan mengambil nama email domain penerima lalu menerjemahkannya dengan sebuah IP address. Kenapa harus dijadikan IP address? Karena server SMTP pengirim tidak bisa menyalurkan email dengan benar hanya dengan nama domain. Maka dibutuhkan IP address yang merupakan sebuah nomor identitas setiap komputer yang terkoneksi internet. Dengan mengetahui informasi IP address-nya, maka server dapat bekerja dengan lebih efisien. Tahapan kelima, email terkoneksi dengan server SMTP. Setelah server SMTP memiliki IP address penerima, maka email yang diteruskan MDA atau MTA dapat terkoneksi dengan server SMTP. Proses ini tidak terjadi begitu saja, karena sebenarnya pesan yang dikirim tadi harus melewati serangkaian proses SMTP sampai akhirnya tiba di tujuan. Kemudian tahapan ke-6, server SMTP penerima memindai pesan masuk. Di tahapan ini MOA memindai pesan masuk. Jika ia mengenali domain dan username, pesan akan diteruskan ke server POP3 atau IMAP domain. Dari sana, pesan akan ditempatkan di antrian sendmail. Pesan akan berada di antrian sendmail sampai email penerima mengizinkan untuk diunduh. Kemudian, apa saja kelebihan mail server? Pada dasarnya, mail server dilayani email gratis dan email berbayar, punya proses dan cara kerja yang sama. 1. Mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Dengan menggunakan email berbayar, Anda tidak hanya menggunakan mail server khusus tetapi juga domain sendiri. Tentunya ini dapat menunjukkan profesionalisme perusahaan Anda sehingga nanti kepercayaan dan pelanggan Anda terus meningkat. 2. Membuat email bisnis untuk semua anggota tim. Email berbayar memungkinkan Anda memiliki email server sendiri dengan disk space yang lebih besar daripada email gratis. Artinya Anda dan tim Anda akan lebih mudah melakukan transfer data dan komunikasi dengan klien. 3. Punya email yang aman dari virus dan malware. Dengan memiliki email server sendiri, nantinya Anda akan memiliki fitur-fitur keamanan tambahan sehingga Anda akan terhindar dari serangan virus, malware, spam, dan sebagainya. 4. Meningkatkan kualitas privasi data. Memiliki email server sendiri membuat data penting perusahaan Anda terlindung. Jangan khawatir bahwa data email Anda akan digunakan pihak lain untuk memasang iklan di inbox Anda. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi penjelasan tentang web server dan mail server. Kalau dari penjelasan kami tadi, kalau ada salah mohon dimaafkan. Kami tutup sampai di sini. Kami dari kelompok 4 mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.